wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita dalam acara ini, dalam acara kegiatan pelatihan tanggap bencana alam Selasa 14 November 2003 bertepatan dengan 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah hari ini. Salawat dan salam kepada besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Ketua Umum Masyarakat Indonesia Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Umum Bapak Dr. Andus Haji Burhanuddin Damani, protokol saya sendiri. Acara yang kedua nanti adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dalam hal ini oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Basir Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. Yang selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Pak Ustadz Amir Syah Nasution, Ketua MI Kecamatan Wenanggerti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ala ali sayyidina Muhammad wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana menyayangi kami pada masa kecil kami. Ya Allah, sempurnakan iman kami, luaskan ilmu dan pemahaman kami, indahkan akhlak dan budi pekerti kami, kuatkan istiqamah, ma'rifah, yaqin dan hikmah kami. Jadikan kami menjadi hamba yang ikhlas dari setiap amal yang kami lakukan. Jadikan kami hamba yang syukur dari setiap nikmat yang Engkau anugerahkan. Jadikan kami hamba yang sabar dari setiap cobaan yang Kau datangkan. Di pagi hari ini ya Allah, kami majelis ulama Kota Medan melaksanakan program Cara selanjutnya adalah laporan ketua panitia, dan hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Zulkarnain setengah Bapak. Untuk itu kami salam tangguh, tangguh, siap untuk Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dalam rangka kegiatan pelatihan tanggap bencana alam bagi pengurus MUI Kota Medan dan kecamatan dan beberapa ormas serta pegiat bencana yang diadakan oleh Komisi Sosial, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Masyarakat, dan Bencana. Nama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan kegiatan. Bu, bacakan dulu Bu depan. Yang di depan ini yang spanduk. Saya tahu. Pelatihan. Bu, bacakan aja. Sudah. Saya nyatakan dibuka secara resmi. dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Untuk penyampaian materi dari narasumber kita yang tidak asing lagi. Kita diumumkan dengan Zaharul Hasan Filbari wal Bahri di Makassar, Aidilnas. Nyata kerusakan itu di darat dan di laut disebabkan tangan manusia, ulah manusia. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia Kota Medan memandang sangat perlu untuk melaksanakan kegiatan ini agar kita semua memahami. Setelah memahami, jangan berarti hanya sampai di kita, utamanya Majelis Ulama Indonesia Kecamatan. Sampaikan kepada majelis-majelis yang ada di kecamatan masing-masing. Demikian juga majelis taklim, pimpinan majelis taklim sampaikan kepada jamaahnya. Demikian juga para ketua BKM sampaikan kepada jamaah masjid bagaimana upaya penanggulangan bencana saat terjadinya, saat sebelum terjadi, saat terjadi, dan saat setelah terjadi, pasca terjadinya bencana itu. Tuntunan ajaran agama saya tak banyak menyampaikan lagi kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, bahkan lebih memahami. Jika terjadi bencana seperti angin topan misalnya, dianjurkan kepada kita untuk azan, gitu ya, memandangkan azan. Saya pernah di kantor IPI, Ustaz, kantor IPI
jalan ibu raya. Tiba-tiba datang angin kencang, luar biasa. Itu pelang-pelang merek TV itu dan yang lain-lain lagi sana. Luar biasa, betul-betul goyang. Ketika itu saya khawatir, lantas saya memandangkan azan. Penyampaian materi dari narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita. Ini yang pertama adalah Bapak Haji Muhammad Husni, Sarjana Ekonomi MSI. Kita sering dilalui dengan namanya bencana banjir. Karena Medan dilalui oleh 3 sungai. Sungai Deli yang buahnya dari Sungai Tudungan, Sungai Belawan atau dikenal dengan Sungai Sugar, dan Sungai Deling yang sungai induknya di Sibiu-biu. 3 sungai itu ini memecah kepada 9 sungai pecahan. Itu ada Sungai Bedoan dan lain-lain. Nah inilah kalau saya hari ini, kalau Medan hanya hujan 6 jam, saya nggak takut Bu, itu hanya terdengar. Tapi kalau Medan hujan sampai 8 jam, di gunung hujan 8 jam, air pasang laut naik juga bersamaan, airnya bingung nggak mau kemana. Itulah terjadi hari ini. Makanya kita khawatirkan kalau terjadi hujan gunung. Saya berharap Bapak Ibu sekalian juga mengedukasikan setiap mau keluar rumah baca informasi BMKG. Hujan nggak hari ini? Karena hari ini kan tadi sudah Pak Ustaz, pohon bumi sudah tua, pohonnya sudah tua, apalagi kejadian-kejadian alami juga semua akibat ulah manusia. Sungai kita bukan tempat sampah, tapi banyak sampah di sungai. Salah satu dakwah kita aja bagaimana orang tidak buang sampah di sungai, itu sudah ibadah Ustaz. Ini salah satu kelompok bagaimana mengajarkan orang untuk tidak membuang sampah ke sungai. Itu satu cara yang terjadi di Kota Medan. Saya tak tahu kalau terjadi 2 hari hujan di gunung, 2 hari hujan di Medan, air laut air. Terjadilah bencana besar. Karena pengalaman kami bulan Februari lalu ada 9 kecamatan yang terdampak, itu hanya 8 jam hujan di gunung, 8 jam hujan di Medan, termasuk ada kenaikan 3 hari juga kita menyelesaikan bencana. Kenapa? Karena pola-pola sungai sudah tidak bisa mengantarkan arus air ke laut, lautnya lagi naik, hutan pada mundur, ada ulah manusia, banyaknya pembangunan. Karena pemerintah itu tidak konsisten. Satu sisi wilayah selatan kita sebagai daerah hijau, tapi dari Serdang membuat daerah pembangunan. Habis lautan kita. Ada konsistensi dalam rangka keseimbangan pembangunan. Itu dari hari ini saya minta kepada kita semua untuk mewaspadai munculnya bencana banjir yang tak tahu kita datangnya hujan. Hari ini juga tidak dihadapkan dengan namanya anomali cuaca. Gak tahu kita kapan cuaca terjadi. Hari ini terang, besok hujan dan lain-lain. Itu bicara bencana banjir yang hari ini sedang melanda di kawasan Kota Medan. Makanya Pak Wali Kota sedang membangun sumber resapan di Kawan dan mencoba membangun sistem drenase serta membangun sumber resapan di situ. Dari sisi banjir kami telah menyiapkan sistem peringatan dini yang dikenal dengan EWS. Sistem peringatan dini kami letak di sebuah ujung sungai. Jadi kalau terjadi banjir, sistem itu sudah bunyi dalam bentuk sirine. Jadi kami mengingatkan warga masyarakat yang di pinggir sungai untuk evakuasi ke masing-masing wilayahnya. Makanya di setiap sungai Kota Medan kita sudah menyiapkan jalur evakuasi
kita sudah menyiapkan tempat evakuasi dan kita sudah menyiapkan hewan yang ada posko pada masing-masing wilayah. Jadi memang tadi betul sama, betul juga harus ada standarisasi, ada tempat Kita evakuasi. beranjak kepada narasumber yang ketiga, yaitu Pak Beni. Ini dengan judul pengenalan dasar bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya kenalin sama tadi mau Pak Tuhan, awal ya. Karena pakai sorban. Kenalkan nama saya Beni Purnama. Sedikit nanti saya kasih slide-nya dan bagaimana. Saya tumbuh besar sebenarnya di Medan tahun 98 hadir. Karena berdasarkan hisab umat, saya coba melirik soal bencana. Kenapa? Karena saya kemampuan saya ada untuk bagian di bencana. Jadi saya fokus, ini Pak. Nama saya Beni Purnama bin Masikin Ali Mufti. Lahir di Cirebon Pak. Ini saya orang Cirebon, Jawa Barat, 69 Pak. Pendidikan, pendiri komunitas siaga bencana. Komunitas siaga bencana dimulai tahun 2008. Jadi 2004 itu saya punya ide dikala waktu terjadi tsunami yang ada di Banda Aceh. Saya ikut dari Kodam 1 di sini karena di sana ada relawan-relawan dicuekin. Relawan datang ke sana dicuekin, dia berat kemampuannya ada, tapi karena dia nggak bawa bekal, nggak bawa makan, dia dicuekin tentara. Nah, jadi perbedaan saya sama Pak Husni di tempat ini, Pak Husni kawan karib saya dari Pramuka. Beliau itu memang antusias di kepemudaan, mengurusi masalah bidang-bidang sosial. Dan alhamdulillah saya punya kompetensi di sini. Kalau beliau punya wewenang. Terakhir yaitu Bapak Dr. Hasanul Arifin. Ini adalah putra daripada Pak Kiai Zulfikar Haji Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terbesar hari ini bisa kita berkumpul bersama alim ulama, guru-guru kita, saudara-saudara sekalian dalam satu kerisauan bagaimana bencana kalaupun terjadi, bencana itu tidak sampai berat bagi kita semua dan bagaimana penanggulangannya. Nah, ini kita berkumpul untuk kebaikan, insyaallah pertemuan kita ini berkahi Allah SWT. Amin. Yang hormat khusus di sini ada Ustaz Dr. Zulkarnain Tanggang memberikan amanah kepada Fakir untuk menyampaikan materi ini di pertemuan kali ini. Sampai Pak Husni juga Pak Beni yang luar biasa tadi semangatnya memberikan ilmu pada kita, dan saya dapat giliran terakhir. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah niat mau minta berdiri. So karena Ustaz ulama itu kan Ustaz langsung connect tadi. Alhamdulillah udah segar lagi, otak kita darahnya udah balik lagi ke atas ya. Karena apa? Karena kita sudah naik ke atas, otomatis darah yang tadi itu akan masuk kembali ke otak kita. Alhamdulillah segar kembali. Mudah-mudahan materi terakhir ini tidak terlalu berat karena kaitan tentang kesehatan. Ya, permasalahan kesehatan pasca bencana, dan ini juga salah satu bagian dari suatu yang serius harus kita tanggulangi. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Hasanul Arifin. Makanya saya agak beda bajunya putih-putih. Jadi Pak Beni pakai sorban, Pak Brian sorban itu ada manfaatnya juga ya paling ya. Dari baju ini saya nampak kelihatan mana yang di lapangan, mana yang di lapangan. Kalau saya berada di rumah sakit, sudah pasien-pasien yang sudah kadang terminasi, sudah sakaratul maut, ya kita jumpai pasiennya. Yang udah depresi berat, kadang sudah stres akut, kita juga hadapi di rumah sakit. Jadi lebih banyak mungkin masalahnya saya di korban-korbannya. Tapi kalau tidak kita di sini penguatannya adalah saya tidak mengajari bagaimana penanganan secara teknisnya, karena itu ranahnya berbeda masing-masing, potensinya pun berbeda-beda. Dan saya pemahaman kita sebagai dai, sebagai khalifah muka bumi, apa yang kita bisa lakukan?
saya tadi melihat di belakang ternyata mayoritas banyak tadi pengurus MUI, juga BKN masjid, juga banyak tadi penggiat bencana juga. Alhamdulillah, yang saya sampaikan mungkin kalau ada bahasa-bahasa yang medis, ada sedikit ilmiah, saya mohon maaf karena materi pun memang baru saya buat. Dan paling tidak penguatan dalam segi dakwahnya, saya tertarik sekali. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada kita semua. Iya. Ini dari sayap kiri dulu. Ya, saya mulai dari Pak Badrin. Saya Bapak Muhammad Husni, STMSI. Ini kebetulan Bapak adalah Kepala BPBD Kota Medan. Memang sasarannya tepat ini. Ada dua hal saja. Yang pertama tentang sistem penanggulangan banjir. Contoh satu kasus banjir yang saya temukan. Ini saya kebetulan masyarakat yang terdampak banjir itu di Jalan Bajak 3 ke Masjid Kecamatan Medan Amplas. Kalau bicara tak pantas, sebenarnya nggak pantas kami banjir karena dekat dengan kami itu kanal lebih kurang setengah kilo saja, 500 meter kanal yang begitu besar. Dan ternyata sudah beberapa lama kami mengalami banjir itu justru tidak ada penanggulangan secara objektif terhadap bagaimana cara mengalirkan air itu atau sungai-sungai kecil yang membuat sampai kepada kanal. Justru dari BPBD melalui kepala lingkungan kemarin malah dipasang rambu-rambu tentang penanggulangan kebanjiran sistem penyelamatannya. Jadi ada tempat saya itu ini awas wilayah banjir. Kemudian ada sistem evakuasi. Nah, masyarakat sudah tidak membutuhkan itu, Pak. Yang mereka butuhkan penanggulangannya secara nyata. Ya. Jadi barangkali mungkin bisa diamini Pak Husni untuk disampaikan. Nah, saya yakin Pak Husni lain Pak. Pertama untuk Pak Badrun, Pak Badrun Pak ya. Ini berkaitan dengan kanal. Memang kanal ini sebenarnya kita sudah salah persepsi. Ini digunakan untuk fase ketiga banjir. Artinya Medan dulu tergenang baru masuk ke arah kanal. Rupanya hari ini dengan perubahan sistem udara, sistem pembangunan yang ada, retensi yang terjadi, adanya perusahaan lahan pada kawasan tertentu, ini mengakibatkan terjadinya banjir di masyarakat, tapi akhirnya belum sampai ke kanal. Makanya ini juga nantinya salah satu kami coba memetakannya, karena memang ini kewenangannya kan ada pada OPD teknis, yaitu BWS dan Dinas Bina Marga. Catatan masukan ini nanti akan saya coba rekomendasikan menjadi masukan bagi OPD teknis supaya menjadi catatan penting. Artinya kalau masalah plan banjir, plan evakuasi itu kan tugas saya Pak, kewenangannya. Karena dalam penanganan bencana ada 10 klaster. Itu yang dikatakan. Dari mana? Daun sirih, daun selasih dibawa dengan motor. Ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya Hermansa, Sekretaris MUI Kecamatan Medan Denai. Kepada Bapak Sekuntum Tubuh Melata, saya Garba di mohon arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami dan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, yang terhormati narasumber dan seluruh para undangan paling ulama. Kami hanya ingin pandangan umum secara nasional terkhusus kepada Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin, mungkin nanti bisa menyampaikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi nantinya. Bencana kita ini memang sering akan terjadi nanti Pak. Karena apa? Karena para pemegang amanah sudah tidak amanah. Bibir berkata
bahwasanya mari kita jaga lingkungan agar terhindar dari bencana. Namun kenyataannya berbuat lain. Para pejabat mempunyai tanah beribu-ribu hektar untuk merusak sesukanya, atau mereka berikan kepada asing untuk mengeruk hasil sekuat-kuatnya. Kami mengambil beberapa contoh saja, Pak. Tadinya ada tambang zolit ya, batu kapur yang ada di Kebun Jahe sebelah kanan itu. Itu tadinya bukit yang cukup tinggi, tiba-tiba dikerok sampai ke bawah, bukan rata lagi, sampai ke bawah. Nah, itu yang melakukan adalah termasuk pemegang amanah dengan dibarengi dengan asing. Cuman ada juga warga yang hendak yang hendak berbuat hal yang sama, hendak dibolehkan. Mereka boleh, itu satu. Kemudian ada lagi contoh pembuatan arang, itu di Stabat apa di mana. Itu untuk asing boleh, silakan sebanyak-banyaknya. Untuk warga pribumi ditangkapi. Yang nggak jual ke asing dihancurkan dapurnya. Jadi kami ingin menyampaikan Bapak Usni selaku orang pemerintahan. Jadi mungkin dapat menyampaikan kepada pemerintahan yang lebih tinggi lainnya secara nasional untuk supaya pemegang amanah berbuat adil dengan warga sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Katanya Sungai Asahan airnya bersih, tempatlah orang mensucikan. Cukup sekian dan terima kasih. Andai ada khilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penambangan dan geologi kalau nggak salah itu, tapi memang bukan dari Kota Medan, tapi nggak masalah. Dan juga nanti di sini ada Pak Bedi yang duduk juga di Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumatera Utara. Saya pikir Pak Bedi juga ini masukan-masukan berdasarkan pengamatan, karena juga dampak banjir Medan juga disebabkan oleh adanya perusakan hutan dan tadi dampak psikologis alam disebabkan oleh perilaku, apakah oleh pengusaha atau kolaborasi dengan pejabat yang menanganinya. Jadi kami terima kasih semakin banyak yang mengeluarkan ini juga menjadi sebuah badan eksplorasi. Kalau bisa dari FPNB membentuk media-media center yang menjadi masukan-masukan, sehingga kadang kalau kita menunggu kepentingan secara sistem kan susah. Namun dengan peran media center, adanya media sosial yang mengangkat ini juga menjadi mengubah mindset perilaku dalam memberikan masukan-masukan dalam rangka penanganan secara masif. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Dewan Pimpinan MUI Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir, yang telah membersamai kita semua, kemudian kepada para peserta sekalian. Semoga apa yang kita bincangkan pada siang hari ini bermanfaat kepada kita dan bermanfaat kepada komunitas kita. Demikian saja, mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.